Oke. Kita di mana ini, Komentar? Kita lagi main ke workshopnya yang buat gua. Kita pengen tahu banyak tentang Kicomania dalam posisi masa-masa COVID-19 ini ya. Iya. Jadi kebetulan saya juga bareng teman-teman wartawan dari Singgi Bulu. Mas Singgi Brunyu, terus Endar Komendan Okito, dan saya sendiri dari channelnya Dani Den dan juga media BNR. Markas 911 ya, bener ya? Dari daerah mana ini bro? di daerah Manuan Tama ini. Manuan Tama, Surabaya kan? Surabaya. Oke. Nah kebetulan kita baru nyampe dan kita coba habis ini gedor pintu dulu, Pulau Nuwun dulu, bener kan bro ya? Ayo, kita rame-rame ke sana. Oh, ini udah kelihatan ini. Setiap orang yang masuk ke workshop 911 wajib periksa suhu badan dan disemprot sih. Begini ya kalau COVID, salam sikut ya cerita ya. Ikutan dong. Bang Topik, kita kesini tuh niatnya jalan-jalan. Cuman kebetulan jalan-jalannya rada niat. Gitu. Bener kan Om Sigi ya? Niatnya apa Om Sigi? Ini kita pengen tahu nih hariannya teman-teman yang bantu ini gimana aja sih. Tetap perawatan tetap seperti sebelumnya. Jadi bukan kita karena keadaan COVID ini terus kita hanya kasih makan gajuan kita, tetap kita ada semut, tenggat, jadi nggak ada yang berubah sama sekali. Jadi cuman bedanya nggak ngelomba gitu aja gitu, Om Topik ya. Oh. Kalau mau pingin kita kangen lomba ya kita trek. Oh gitu, oh bener bro. Sini kan burungnya juga banyak kan. Jadi kalau digetrek bareng-bareng ya sama aja kayak ngelomba kayak ngeladber kan bener ya? Oh gitu. Oh, harus dong, wajib dong. Apa ini kita nggak info sebenarnya, cuman kita punya plan untuk pengen tahu kegiatan Kicomania dalam kondisi COVID-19 ini apa. Masalah itu ya kita sedikit prihatin ya untuk kondisi adanya wabah COVID-19 ini, karena posisinya sangat-sangat global, bahkan bukan di Indonesia, di dunia lebih parah, di negara Eropa sana lebih parah. Tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya COVID-19 ini ciptaan Allah ya. Dia didatangkan sama Allah posisinya untuk menegur kita semua ya. Jadi kita sebagai manusia harus banyak bersyukur sebetulnya. Kita diuji kesabaran, ketabahan, dan kita posisinya harus tetap bersyukur sama Allah, karena di balik ini semua pasti ada hikmahnya. Contoh kecilnya ada di masalah bisnis ya, masalah bisnis saya sendiri sering luar pulau, ketemu sama anak istri, mungkin waktu-waktunya cuman dikit. Dengan adanya COVID-19 ini, kita sama pemerintah dianjurkan untuk bisa dikatakan lockdown tapi di rumah aja, bukan lockdown untuk negara, di rumah aja kita supaya tidak pandemi ini tidak merebak. Makanya kita akhirnya kan kumpul sama keluarga. Jadi kita tahu, apalagi posisi anak-anak kita pada saat ini kan untuk pendidikan dibutuhkan. Jadi kita tahu keseharian mereka, kita lebih dekat sama keluarga, dan sebetulnya nikmat juga. Jadi kita tidak memikirkan masalah dunia ini aja. Nah,
Nah, tapi di sisi lain yang namanya di dunia ini kita kan butuh hidup ya. Untuk hidup, jadi kita harus tetap berjuang. Boleh kita takut, tapi kita jangan terlalu mendiskriminasikan bahwa diri kita terlalu apa itu istilahnya Selalu paranoid. oh iya paranoid dengan kalau gini itu malah nanti bahaya. Karena apa? Kita butuh hidup, kita harus punya kreasi, kita tetap berjalan seperti apa adanya. Oke, untuk masalah bisnis memang ada perubahan yang sangat signifikan di posisi tempat saya sendiri ini. Sekarang mulai agak longgar, pekerjaan itu tidak seperti sebelum adanya COVID-19. Tapi kita tetap bersyukur dengan adanya seperti ini. Kita akhirnya posisi ternyata manusia itu ada pasang surutnya, tidak naik terus. Nah, jadi kita harus siap gitu. Dan di sisi lain mungkin untuk semua, nah ini misinya Kidomania ya, Kidomania ya. Untuk Kidomania mohon bersabar. Mudah-mudahan mereka diberi kesabaran, diberi ketabahan dengan adanya seperti ini. Sebetulnya kalau kita menilai bahwa kita hidup itu sebetulnya dari diri kita sendiri. Kenapa dari diri kita sendiri? Contoh kecilnya seperti jenengan gini. Biarpun gantangan tutup, jenengan tidak patah semangat membuat acara grebek seperti ini. Saya tidak tahu kalau jenengan kesini gitu loh. Ya, ini. Jadi mempunyai bahan yang baru. Jadi dengan seperti ini posisinya kan otomatis jenengan mempunyai kreasi. Jadi dari sisi kreasi ya patut kita istilahnya mungkin bisa dicontoh lah sama media luar sana. Karena tanpa bergerak atau kita hanya mengandalkan dengan posisi hanya pada saat ada lomba aja itu impossible, karena kita nggak tahu gantangan ini ditutup sampai kapan, kita nggak tahu. Karena semua ini kita mengikuti pemerintah itu. Jadi ya untuk para Kidomania sendiri maupun perawat sendiri ya mohon bersabar, karena kita berdoa semuanya supaya wabah COVID-19 ini cepat diangkat lagi sama Allah. Dan untuk posisi semua warga yang ada di Indonesia khususnya ya, nanti bisa tenang lagi, tidak ada hal-hal yang sifatnya itu paranoid, terlalu takut dengan hal itu. Kita bersyukur aja bahwa ini yang menciptakan Allah, suatu saat pasti akan diangkat sama Allah. Dan ini merupakan pembelajaran kita, diuji untuk kesabaran, ketabahan kita. Jadi sampai di mana sih manusia? Jadi sombong itu hilang, tidak ada orang sombong. Kita semua sama, tidak ada orang sombong. Jadi kesimpulannya ini bisa dibilang musibah, tapi ada hikmahnya gitu loh. Ya, jadi apa ya, bisa ngumpul sama keluarga yang dulu nggak tahu jadi tahu gitu loh. iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini kan kita kembali ke di dunia kita ya, Bu ya. Iya. Teman-teman, ini kan kalau saya dengar teman-teman yang lain libur gantang, libur lomba. Kalau teman-teman yang lomba ini ngapain Pak? Sehari-harinya biasanya? Untuk masalah burung, tetap kita konsisten. Jadi perawatan, apalagi perawatan burung-burung yang sudah punya nama, yang sudah lomba di besar ya, itu perawatan tidak mengurangi sedikit pun. Dia tiap hari di Tenggaran atau di Umbaran tetap seperti itu. Tiap hari di embun setelah subuh tetap seperti itu. Jemurnya sampai berapa kan masing-masing ada yang panasnya itu sampai setengah jam, ada yang sampai 1 jam, bahkan ada yang cuma 15 menit cukup ada. Jadi semua kita ada seperti itu. Dan burung nasional, burung-burung yang bisa dikatakan kita lombakan nasional ya lomba besar lah istilahnya. Itu semua ada di sini. Hanya ada yang sebagian di luar itu tadi mabuk. Ini burung-burung andalannya apa? Kayak mulai di sini semua. Ini ganas ini lagi dorong ekor. Posisi mabuk juga. Baru didorong ekor. Ya saya sterilkan di sini. Dan dengar burung lainnya
cuma posisinya dia memang saya atur untuk berada di posisi keramaian. Supaya apa? Ini kalau keseharian di sini itu bunyinya nggak akan karuan ada Saya lihat tadi banyak mesin-mesin dulu ya, mesin gitu ya. iya. Kan berisik secara. Oh, berisik sekali, berisik. Kalau di sini kita bicara aja harus dekat. Nah, makanya dia ini kan kita secara logika aja. Pada saat lomba, mana ada lomba itu terus sunyi, gitu. Nggak mungkin. Pasti Masuk akal. masih teriak. Nah, ini kita biasakan seperti ini. Jadi biasakan berisik Iya. juga ya. Contoh kecilnya burung saya pada saat hari puasa. Puasa itu kan banyak orang main petasan. Benar. Lomba. Saya lombakan karena burung saya ini keseringan di sini dan mungkin biasa berisik ya. dengar bahkan bukan petasan bom ini. Dua saya lihat di sini kadang kaget saya di kantor itu kadang kaget juga. Karena dia udah biasa seperti itu. Begitu pas ada lomba ini pengalaman buat saya. Begitu lomba ada dari warga Tiba-tiba iya petasan. petasan dua semua sedang tangan Diem. terbang Gabak iya ya. gabak kira-kira. Tapi burung saya wah malah dia sampai gila ini dia makanya apalagi teriakan orang kan kayak gitu ayo pakai dulu apa ini pakai dulu kalau tapi saya salut. Ini sebagai bisa dikatakan saya anggap sebagai manajernya anak-anak ya, manajer untuk tim Menbamban ya. Jadi di Menbamban ini siapa yang ikut Menbamban itu tidak boleh melombakan burungnya dia. Burung dia, ya dia punya burung sendiri. Oh, kan lah. Dia bukan Menbamban. Dia kalau lomba silakan tapi jangan apa itu istilahnya itu lomba di lager gitu tidak apa-apa. Tapi kalau yang untuk khusus anggota Menbamban itu burung dari Menbamban, burung saya semua. Jadi tinggal saya tolong disiapkan ini yang di luar, tapi yang di sini kita tetap utama yang utama. Katakanlah nanti kan kita bawain ada yang di Sukodono karena dibawa Mas Budi Jogja Bogor nggak masalah. Itu saya bawa gado satu. Jadi pada saat saya mau menurunkan yang di sana 2 minggu sebelumnya sudah saya info 2 minggu lagi saya keluarkan saya keluarkan tolong disiapin. Nah, itu jadi dia kalau mau menurunkan katakan nggak mungkin kan seorang perawat itu bahkan merawat burung saya aja mungkin dia punya burung sendiri ya toh. Itu kalau dibuat lager nggak masalah, tapi kalau untuk ikut ke event berjangan itu kemungkinan kecil karena burung kita yang saya bisa dikatakan dari awal itu gado itu 60 itu yang saya sisir ini sekarang ini cuma 10-an ya yang bisa yang itu yang bisa untuk lomba besar untuk lomba besar. Jadi lainnya materi batu tapi akal atau buat turun materi masih nyari akhirnya ya kita masukin grade.